Belajar di NSI kelas inspirasi. WhatsApp 0877878283. Telepon 07172271. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10. Hanya di RRI Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Oke, berganti Marmora dan rencanakan inspirasi rencanakan masa depan di kelas inspirasi belajar. Oke, untuk siang hari ini saya masih bersama Bang Muhammad Faizal SHMM untuk membahas hubungan santai ya, berbagi inspirasi untuk benar kita mengikuti pelajar-pelajar yang ingin meraih prestasi di masa depan tentang profesi pengajar. Masih semangat Bang Faizal? Insya Allah masih tetap semangat. Masya Allah, durian ya. Oke, nah untuk pendengar bisa bergabung di video kita untuk hari ini ya di kelas inspirasi di 07712700 atau juga melalui WhatsApp ya. Nah, seperti yang tadi di 0847783830. Kita lanjut lagi nih Pak ya. Ya, silakan. Oke. Nah, ini tadi yang menarik itu tentang kalau Faizal itu ingin mencapai sesuatu, banyak baca dan juga melakukan penelitian. Ya. Nah, ini bagaimana tipsnya untuk pelajar-pelajar anak-anak muda yang ingin mengeksplorasi kemampuan berpikir dia, bagaimana tuh? Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, untuk pengembangan SDM memang kita perlu dituntut untuk mengembangkan skill kita. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana untuk menjadi orang-orang yang bisa berkompetisi di era saat ini. Yang pertama tadi, gali informasi apapun informasi itu, tetapi tentunya informasi ini juga harus kita pilah dan pilih. Tidak semua informasi itu kita telan bulat-bulat, tetapi kita harus mencari informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Kemudian pelajari keahlian-keahlian yang penting, yang kompetensi-kompetensi yang memang saat ini itu dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Misalnya ada skill berbahasa, skill komputer, kemudian juga skill tadi yang seperti saya katakan, skill untuk mediasi, ya, mediator dan lain sebagainya. Nah, kompetisi-kompetisi ini benar-benar bisa bermanfaat bagi, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga khalayak ramai. Jadi jangan mencari ilmu itu hanya untuk kita sendiri. Kalau ilmu hanya untuk kita sendiri, tidak akan berkembang. Tetapi kalau ilmu itu yang kita dapatkan, kita infakkan untuk kemaslahatan umat, insya Allah kita akan dimanapun kita berada, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita berikan ke masyarakat itu akan berkah. Nah, kemudian yang paling penting saat ini adalah bagi adik-adik pelajar tetap berlaku sopan kepada siapa saja, baik itu yang kecil, baik itu yang muda, apalagi orang tua. Karena apa? Saat ini Indonesia sendiri sedang mengalami degradasi moral. Ya, tingkat kepatuhan anak-anak, pelajar, terutama kepada orang tua ataupun orang lain, tetangga dan lain sebagainya ini sedikit bergeser. Tidak seperti mungkin di era-era kami pada zaman kami belajar dulu, sebagai pelajar. Nah, oleh karena itu tetap hormati orang lain, tetap hormati orang tua, apapun yang diberikan saran oleh orang lain itu ambil nilai positifnya. Ya, kemudian pertahankan etika yang tinggi. Sebagai pengacara harus memiliki etika, karena namanya profesi, setiap profesi itu memiliki etika, namanya etika profesi. Jadi kita harus menjunjung tinggi etika profesi itu, bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku sebagai, misalnya kalau Anda sebagai lawyer, ya sebagai lawyer seperti apa? Nah, ini ada tatanannya, tidak boleh kita tabrak, tidak boleh kita terabas. Nah, oleh karena itu semuanya harus kita pahami. Belajar cerdas, belajar untuk meraih cita-cita itu sangat penting sekali. Nah, yang paling penting adalah setelah Anda mendapatkan ilmu pengetahuan itu, Anda belajar, Anda kembangkan itu, ya, buat perubahan dari ilmu-ilmu yang sudah kita miliki itu tadi. Nah, makanya ilmu itu jangan disimpan. Semakin ilmu itu Anda gunakan, maka ilmu itu akan berkembang, ilmu itu akan membawa manfaat dan perubahan bagi diri Anda sendiri dan juga orang lain, seperti itu.
Nah, ini yang menarik nih tentang perubahan gitu kan ya. Apalagi ini yang terus berubah sekarang yang digital sekarang ini. Iya. Ini bagaimana untuk memberikan pemahaman yang baik untuk generasi muda. Dia punya ilmu, tapi ya kita seperti yang bilang tadi tidak mau berbagi. Bagaimana untuk berbagi ilmu ini biar lebih bermanfaat untuk membuat perubahan di tempat kita bagi Pak. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita buat. Minimal berubah untuk merubah diri kita sendiri. Ilmu itu kan berkembang. Allah sudah menciptakan berbagai macam ilmu. Itu baru sedikit yang diberikan oleh Allah itu. Ya kalau saya di bidang kepengacaraan ilmu hukum itu baru setetesnya mungkin ilmu Allah. Tetapi kita harus mengembangkan itu bagaimana sebenarnya ada rahasia ilmu lain yang di luar dunia kepengacaraan itu sendiri. Nah, makanya kita harus terus berbagi ilmu sehingga kita nanti akan mendapatkan ilmu yang lain juga dari orang lain. Jadi jangan kita takut ilmu kita itu diambil oleh orang lain. Nah, jadi kita harus bisa mampu untuk saling berbagi. Nah, itu makanya saya dari awal tadi saya sudah bilang, saya orangnya paling senang berdiskusi dengan siapa saja. Ya, berdiskusi dalam arti positif, berdebat biasa. Pengacara berdebat itu memang harus. Nah, apalagi sebagai pengacara kita harus menguasai skill untuk komunikasi. Ya, salah kita berkomunikasi akan menyebabkan miskomunikasi nanti di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meramu komunikasi itu menjadi komunikasi yang positif, menjadi komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan ke lawan bicara kita itu benar-benar bisa diterima. Nah, inilah trik bagaimana kita bisa mengembangkan, bisa membawa perubahan-perubahan di masyarakat itu sendiri. Jadi jangan takut untuk berbagi ilmu itu, karena ilmu kita itu tidak ada apa-apanya, tetapi terus belajar. Saya sampai dengan saat ini dalam kondisi COVID sekalipun masih sering mengikuti webinar ya, karena kondisi COVID seperti ini. Jadi kita terus belajar, jangan takut. Ya, insya Allah ilmu itu akan datang dan membawa perubahan bagi diri kita dan masyarakat. Jadi gali terus temunya dari konsentrasi yang akun gitu Bang ya? Iya, jadi kita memang harus, prinsip saya adalah belajar sepanjang hayat. Sepanjang nyawa masih ada, kita terus harus tetap bisa belajar. Dan juga dapat ilmu ya? Iya. Oke. Nah, yang menarik dari profil pengacaranya apa nih Pak Bulan? Yang menarik, kalau yang menarik kita tertantang, kalau saya tertantang untuk menguasai permasalahan-permasalahan baru. Jadi namanya hukum itu dia selalu berkembang. Kita ketahui undang-undang itu hampir setiap bulan ada aturan baru. Itu yang membuat kita tertantang untuk kita lebih banyak mempelajari. Ya, mungkin kita kalau kita tidak upgrade ilmu kita akan tertinggal seperti itu. Sehingga kita harus bisa menguasai ilmu-ilmu baru itu. Kita harus menguasai berbagai pengetahuan hukum khususnya ya, untuk kita bisa menangani kasus itu sendiri. Ya, meskipun di dalam dunia kepengacaraan ada rekan-rekan juga yang melakukan spesialisasi penanganan kasusnya, misalnya khusus untuk kepailitan misalnya gitu ya, atau khusus masalah-masalah perdata saja, karena di dalam ilmu hukum itu banyak sekali bidangnya. Ilmu hukum itu ada pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara, kemudian ada hukum pertanahan atau agraria, ada hukum perdagangan. Tinggal bagaimana expert kita mau expert di bidang yang mana ya. Tetapi paling tidak sebagai lawyer, sebagai pengacara, ilmu dasar itu harus bisa kita kuasai semua, sehingga ketika ada klien yang meminta kita untuk menangani kasusnya, kita sudah tahu, kita sudah bisa menangani kasus itu sendiri. Tapi kita terus belajar seperti itu. Mantap. Kalau Bang Faisal ini spesial apa nih untuk pengacaraan? Saya biasa di pidana, perdata, kemudian tata usaha negara dan agama, seperti itu. Oh, berarti itu spesial masih gitu ya? Iya, jadi kita
tergantung. Sebenarnya kalau menjadi pengacara semuanya bisa kita tangani, tetapi terkadang kita lebih expert yang mana, mungkin itu yang lebih banyak kita kembangkan. Nah, ini ada respon dari pendengar di WhatsApp kita nih. Ya. Selamat pagi untuk penyiar dan juga narasumbernya. Ya. Dia bilang narasumbernya menginspirasi, ya masih muda belia. Masih muda belia nampak adanya. Semoga menginspirasi para muda-mudi tanah air kita. Ya, semoga membawa acara itu sukses dari awal sampai akhir. Terima kasih buatnya Bu Rini di Cilacap. Rini 2.100 atau di WhatsApp kita di 08477883. Oh, tadi juga ada yang sedikit menyenggol gitu ya dari Pak Rini, kenal ya? Iya. Nah, dia baru dengar katanya. Nah, tanya apa gitu ya? Boleh tanya apa saja ya berkaitan dengan profesi Bang Faisal sebagai seorang pengacara. Nah, ini yang menarik kalau untuk saat sekarang ini Bang Faisal, di masa pandemi COVID-19 kita kan dianjurkan untuk di rumah saja, tidak berkeliaran atau berkeluyuran kalau bisa tidak penting. Nah, ini bagaimana untuk seorang anak muda menambah ilmu dan juga pengetahuan wawasan dia berkaitan salah satunya tentang jadi pengacara ini. Situs apa saja atau misalnya kayak seperti webinar tadi ingin tahu, boleh kok cari tahu. Iya, sebenarnya kita belajar sekarang ini tidak terfokus pada belajar di kelas saja. Ya, di lingkungan manapun kita berada itu sebenarnya kelas kita sendiri. Nah, seperti hari ini RRI melakukan kegiatan ataupun terobosan kelas inspirasi melalui live streaming seperti ini juga melalui terobosan. Jadi belajar jangan kita ya. Masih ada yang menonton. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak oke. Makan nih, ada dalam makanan. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya, Bapak sama dengan hubungan dan seperti itu, Bapak. Ini harapan Bapaknya ke depannya. Nah, bidang apanya semua sangatnya di sana. Ini berpesan sama anak aja. Ya. Ayo teruskan. Bapak yakin ini tetap secara ini yang ini bakal lahir dan final. Inilah yang harapan Bapak. Semoga siapa kenalnya usia barang berdaya. Hati kenalkan dunia ya, apa ya? Ya, amin. Terima kasih Pak. Kenal dunia, kenapa dunia? Sudah tahu barang berdaya. Ini kita berdaya. Jangan sampai berdaya hancur kita. Pertanyaannya misalnya sekarang mengenai COVID. Kita lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Kita akan lebih baik di rumah. Sudah 3 bulan orang di rumah. Coba kita berpikir. Mana? Akan jadi bulanan. Sejak 3 bulan duduk di rumah. Coba kita diajar, disuruh. Kita disuruh. Tapi bagaimana kita yang disuruh duduk di rumah bertanggung jawab yang disuruh Iya. Ya, menyuruh hanya tapi bertanggung jawab yang disuruhkan yang disuruh harus bertanggung jawab juga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ansan. Ya. Mudah bisa dengar juga untuk yang lain gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana nih Bang, kalau ketanggapannya dari Pak ini? Kita coba dulu nih, yang berikutnya lagi dari mau masuk ya. Iya. Halo, selamat pagi. Ya, terus kita coba lagi untuk penanggapan berikutnya pagi siang bisa semuanya pulang ya. Oke, siapa lagi di 07127100 silakan untuk Anda yang ingin bertanya kita di kelas inspirasi seorang pengacara muda, masih muda lah Bang ya. Mungkin tak jauh beda lagi tuh umurnya ya Kak. Siap. Betty. Iya, Betty. Oke, itu bagaimana kalau untuk respon dari sosial media Bang? Atau kelas inspirasi yang hari ini? Ada respon?
Untuk saat ini belum di live streaming saya belum ada, hanya memberikan respon positif. Ada beberapa yang ingin menjadi advokat katanya. Oke, Seperti itu dari para Nah, terus agent. nih, kita. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum, Mas. Tomat, penuhin. Silakan Tomat. Saya gitu saja. Ada saya wanita. Wanita di mana? Jadi saya kira tempat. Pada bersama saya boleh jadi dilayani semua. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tomat di Nah, untuk pendengar yang lain silakan ya bergabung di siang hari ini di live inspirasi bersama Muhammad Faizal SHM, profesi pengacara. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke, silakan Pak Faizal tanggapi. Ya, baik. Jadi tadi yang pertama tadi bagaimana kita dalam kondisi COVID ini terus bisa mengembangkan pengetahuan kita. Saya sudah sampaikan tadi bahwa sebagai seorang lawyer kita tidak boleh hanya puas pada satu bidang ilmu saja. Karena saya bangga menjadi seorang advokat, saya bangga menjadi seorang pengacara. Kenapa? Karena saya anggap dunia kepengacaraan, profesi lawyer itu adalah profesi yang kaya ilmu. Bukan hanya di bidang hukumnya saja, tetapi kita harus menguasai dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Contoh misalnya, ketika saya menangani kasus-kasus bisnis misalnya, di situ berarti saya harus mempelajari bagaimana seluk-beluk tentang pemasarannya, bagaimana tentang proses perdagangannya, bagaimana proses distribusi barang dan jasa itu di lapangan, seperti itu. Sehingga nanti akan kita kombinasikan bagaimana dengan konsep hukum, sehingga kita bisa mendampingi klien itu untuk mendapatkan keadilan hukum itu sendiri. Nah, jadi nggak perlu jangan kita hanya puas dalam satu ilmu saja. Kemudian juga kenapa saya bangga sebagai seorang advokat? Advokat itu tadi saya katakan profesi yang mulia. Bahkan profesi advokat itu di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, setiap advokat itu wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kalangan tidak mampu. Ya, jadi bukan dia hanya profit oriented saja, tetapi ada celah sosialnya, ada hati nuraninya untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu tetapi perlu pendampingan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Nah, inilah yang membuat tantangan kita, memberikan tantangan hebat bagi kita, dan bahkan penanganan kasus Prodio seperti ini juga diberikan apresiasi oleh kementerian. Ya, ada namanya Pro Bono Award. Itu untuk lembaga-lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, ini tentunya juga menjadi suatu kepuasan batin bagi kita. Jadi bukan kepuasan materi saja di dalam kepengacaraan ini, tapi ada kepuasan batin sendiri ketika kita menangani kasus tanpa dibayar, tetapi kasus itu berhasil kita tangani, itu kepuasan batinnya luar biasa sekali. Ya, tidak bisa kita nilai dengan misalnya finansial yang kita dapat. Nah, kemudian advokat juga harus mengetahui dasar-dasar hukum acaranya yang ada. Kalau pengacara tidak tahu hukum acaranya, ya ini repot, ya, karena itu akan fatal sekali. Kemudian hukum yang relevan seperti apa? Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan ilmu seperti itu? Nah, sekarang dunia sudah terbuka lebar. Tadi saya katakan belajar bukan hanya terfokus di kelas saja. Belajar bukan hanya di buku secara textbook saja. Di lingkungan itu kita belajar, di mana saja kita belajar, bahkan sekarang di website, ya, di online kita bisa belajar semuanya. Tinggal buka Google, kita tanya Mbak Google, apa yang mau kita cari, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana niat kita, keinginan kita untuk terus mengembangkan diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya itu kita ya menjadi orang yang sukses di kemudian hari dengan berbagai ilmu yang bisa kita kuasai. Kemudian untuk Pak Hasan tadi tentang ketaatan kita di dalam kondisi COVID seperti ini, ya Pak, memang kembali lagi kepada kedisiplinan kita sebagai masyarakat
untuk melawan COVID itu sendiri. Kalau kita disiplin, kalau kita taat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, taati saja. Sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan juga menyelamatkan kehidupan orang lain. Kalau kita tidak taat, jangan salahkan pemerintah, mungkin COVID ini akan semakin meningkat. Nah, ini yang harus ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan itu menjadi dasar juga kita kedisiplinan masyarakat kita. Kenapa Singapura itu bisa maju? Karena SDM-nya benar-benar dia disiplin. Nah, ini yang harus kita belajar dari secara positif dari negara lain. Ya, nah, jangan kita sudah diberikan aturan, tetapi kita mencari celah untuk aturan itu dilanggar. Tetapi aturan itu dibuat supaya kita taat, supaya kita bisa mematuhi. Karena tidak ada aturan yang dibuat itu tanpa alasan. Ya, pemerintah sudah menerbitkan aturan-aturan, menerbitkan undang-undang dan lain sebagainya itu supaya hidup kita itu lebih teratur, lebih terarah, tidak terjadi lagi persinggungan ataupun perselisihan di dalam masyarakat itu. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Faisal. Nah, ini tadi Bang Faisal kan ada Halo. Untuk pendengar kita nih, Ya. barangkali ada yang ingin tahu, seorang pengacara itu kan banyak nih, bisa dicontoh kalau untuk di Indonesia sendiri banyak pengacara-pengacara yang sukses gitu ya, secara finansial. Barangkali bisa sedikit bocoran Bang, kalau untuk seorang pengacara ini jadi sukses itu bagaimana sebenarnya? Ya, halo. 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 Ya, terputus, Bang. Betul, kita dulu ya. Ya, baik. Ya, baik. lagi dengar. Mohon maaf tadi sebentar terputus ya, Bang Faisal. Lagi dengar. Mohon maaf tadi sebentar terputus ya bersama Bang Faisal. Kita lanjut lagi nih. Baik. Aman ya? Insya Allah aman. Nyaman, aman ya. Oke. Aman ya. Oke. Yang tadi nih Bang, silakan Bang, bisa dilanjutkan lagi. Ya, Pak, tadi terputus bagaimana pertanyaan terakhirnya tadi? Ya, nah ini Pak tadi terputus bagaimana pertanyaan terakhirnya tadi? Nah, ini berkaitan tentang pengacara yang sukses nih Bang. Pengacara yang sukses itu banyak yang bisa kita lihat di Indonesia berkaitan dengan finansial. Ini profesi ini menjanjikan seperti apa sebenarnya? Ya, kalau saya sih definisi sukses itu kan relatif, tergantung kesuksesan itu menurut versi kita sendiri. Sukses itu kan relatif, tergantung kesuksesan itu menurut versi kita sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat seperti apa? Halo? Ya, masih bisa Bang, tapi feedback ya. Gangguan. Oke, masih bisa nyambung? Ya. Pendengar yang lain bisa. Oke, masih. Ada sedikit gangguan nih, mohon maaf untuk pendengar ya. Nah, untuk pendengar yang lain bisa gabung lagi di 07712700 atau di WhatsApp kita di 0814 778983. Hanya finansial ya. Berkaitan dengan sukses itu seperti apa tadi Bang? Ya. Sukses itu kan finansial ya. Ya, sukses itu kan tidak melulu pada finansial saja. Ya, sukses itu kan tidak melulu pada kepuasan batin itu merupakan kepuasan kesuksesan tersendiri bagi kita sebagai lawyer. Kepuasan batin itu merupakan kepuasan kesuksesan tersendiri bagi kita sebagai. Jadi bukan berarti setiap lawyer itu ketika dia memiliki finansial yang banyak itu sukses, bukan berarti seperti itu. Kalau saya tidak sepakat seperti itu. Tetapi bagaimana dia bisa menangani kasus itu secara tuntas dari awal sampai akhir. Nah, itu yang lebih baik menurut saya seperti itu.
Nah, itu yang lebih baik seperti itu. Oke. Ini ada sedikit feedback nih Bang dengan suara yang di belakang. Iya. Mungkin bisa ada sedikit menjauh, ya biar tidak feedback kita terjadi. Oke. Ini ada yang di WhatsApp nih ya. Iya. Ada Pak Priyansa. Iya. Masih kerja dia. Nah, untuk siang hari ini dia bilang, saya tidak akan bertanya dengan narasumber. Karena kita sudah lupa kayaknya. Nah, ini akan tapi saya ingin memberikan apresiasi kepada narasumber dan juga dari pimpinan yang telah membuat sebuah program luar biasa inspirasi ini. Pada intinya, pengacara itu merupakan salah satu profesi yang sangat luar biasa, seperti yang telah disampaikan oleh narasumber Profesor. Karena pengacara itu kaya dengan sehingga pengacara ini erat kaitannya dengan proses membaca. Nah, sehingga sangat erat hubungannya antara pengacara dengan perpustakaan. Nah, ini pustaka juga nih Bang ya. Iya. Nah, dia sebagai bagian dari perpustakaan dan pustakawan sangat erat hubungannya dengan pengacara karena semuanya melalui juga proses membaca. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada narasumber dan dengan pimpinan. Semoga kelas inspirasi ini dapat berlanjut sampai ke akhir dan juga menjadi salah satu program pokok dari area Tanjung Pinang. Amin. Insya Allah akan dikembangkan lagi ya. Dia berkaitan juga dengan pustaka. Nah, ini membaca, memperbanyak bacaan. Nah, kalau boleh kasih tahu untuk pendengar kita, bahan bacaan Bang Faizal setiap hari itu mungkin bisa 1 buku, 2 buku atau berapa sebenarnya? Ya, dunia kepengacaraan tidak terlepas dari dunia literasi. Karena setiap hari kita harus tetap membaca. Membaca bukan hanya buku, tetapi membaca dengan berbagai literasi yang. Terima kasih apresiasinya Bang Fahri, Ketua Adpusi Kota Tanjung Pinang. Saya berbagi inspirasi kepada adik-adik semua, pada pelajar semua, dan semua pendengar RRI yang ada. Sejak saya menginjakkan kaki kuliah di tahun 98 sampai dengan saat ini, saya punya prinsip 1 bulan minimal 1 buku. Saya harus punya buku literatur baru. Sehingga saya punya perpustakaan mini pribadi di ruangan kerja saya itu yang bisa saya akses setiap kapanpun. Ya, sehingga tentunya buku-buku ini adalah buku-buku yang betul-betul memang menunjang profesi saya. Tidak semua buku mungkin saya beli, tidak asal beli saja, tetapi betul-betul buku yang memang menunjang seperti itu. Jadi buku saya sekarang sudah ratusan judul yang bisa ini, tetapi itu tetap kita baca, bukan hanya menjadi pajangan, tetapi itu ketika saya sedang menangani kasus, saya akan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan kasus yang sedang saya tangani itu. Jadi saya punya prinsip 1 bulan 1 buku seperti itu. Saya punya prinsip 1 bulan 1 buku. Baik, 1 bulan 1 buku itu harus dikuasai dan belajar dan paham itu ya Bang ya. Iya, itu minimal. Apa ya? Kan ada yang bilang harus belajar benar ya. Minimal ya. Terus terlalu banyak baca. Sebenarnya kalau efek ke otak kita sebenarnya bagaimana nih Bang? Iya. Banyak membaca itu kan membuat respon ke saraf-saraf atau otak kita itu semakin baik. Tetapi jangan juga membaca itu kita paksakan, karena akan mengalami kelelahan juga mata kita. Bukan hanya otak yang lelah, mata juga akan lelah. Otomatis badan kita, seluruh badan kita juga akan lelah. Kita bisa memiliki trik membaca yang baik itu seperti apa? Mungkin nanti di kesempatan yang lain Bang Fahri sebagai Ketua Adpusi Kota Tanjung Pinang ini bisa berbagi trik juga nih, membaca yang efektif, yang lebih smart seperti apa, sehingga 1 buku itu tidak perlu kita baca sampai habis, tetapi inti-intinya seperti apa, sehingga kita bisa menguasai materi itu sendiri, tidak membuat badan kita, tubuh kita lelah, tetapi kita tetap bisa memberikan respon positif kepada saraf ataupun otak kita seperti itu. Memberikan respon positif kepada saraf ataupun otak kita. Bisa gabung nanti ya untuk Bang Fahri sebagai Adpusi Tanjung Pinang
Jadi berkaitan tentang literasi untuk membaca seperti apa, yang efektif seperti apa, dia bagaimana. Tapi mungkin bisa gabung di kelas inspirasi Bang ya. Iya. Oke. Nah untuk pendengar yang lain silakan yang bergabung di 07712700 atau di WhatsApp kita di 08 kita 8 Oke, ini masih ada sekitar 10 menit lagi bersama kita Bang. Suka dukanya seorang pengacara bagi buat Bang Faisal yang sudah lama juga jadi pengacara, bagaimana suka dukanya seorang pengacara yang mungkin harus kita ketahui. Nah, sekarang kalau bicara suka duka ini tidak cukup hanya 10 menit, sebenarnya panjang yang bisa kita ceritakan, tetapi paling tidak saya berbagi sukanya. Yang pertama, saya memiliki kepuasan batin ketika penanganan perkara itu berhasil saya tangani dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga klien itu benar-benar memberikan respon ya kepuasan terhadap perkara yang kita tangani. Nah, dukanya terkadang kita juga harus rela meninggalkan keluarga ketika kita harus menangani kasus itu di luar kota, ataupun kita berangkat pagi pulang malam terkadang kan. Nah, kelelahan itu, tetapi terkadang kelelahan itu terbayar juga bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Jadi sebagai lawyer juga kita harus bisa mengendalikan, mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Jangan sampai penanganan kasus itu juga akan berimbas kepada permasalahan-permasalahan pribadi kita sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut ini ada yang WhatsApp lagi dari Bu Rini. Selamat siang buat narasumber. Saya ini di Cilacap. Pertanyaan saya adalah, andai kata semua seorang pengacara ini punya hati yang tulus ikhlas membantu tanpa pamrih, sungguh sangat mulia oleh Allah SWT. Tapi yang saya tahu di zaman sekarang ini kan orang yang punya masalah dengan hukum tidak enggan meminta bantuan atau pendamping untuk membelanya dan mencari keadilan. Nah, karena beranggapan bahwa pengacara itu mahal, ya, ada istilah bapak seperti pengacara itu mahal. Lalu mengurungkan diri buat mencari pengacara buat mendampingi. Itu bagaimana tuh Bang Faisal? Ya, inilah dilematis bagi di dunia kepengacaraan kita. Tidak semuanya, tadi saya katakan, tidak semuanya lawyer itu berorientasi kepada profit oriented ya. Ada lawyer-lawyer tertentu yang memang dia mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat. Makanya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu undang-undang sudah mengatur bahwa lawyer itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam kasus-kasus tertentu. Nah, di pengadilan sendiri untuk kasus-kasus yang diancam pidana 5 tahun, minimal 5 tahun atau lebih, itu wajib didampingi oleh lawyer. Terlepas kita mampu atau tidak untuk membayar lawyer, pengadilan ataupun negara yang menyediakan pengacara untuk itu. Kalau negara yang sudah menunjuk lawyer untuk mendampingi perkara-perkara tertentu, itu kita tidak bisa menolak. Kalau sepanjang itu masih normatif. Kalau tidak normatif, kita bisa menolaknya. Sepanjang itu normatif, sepanjang itu bisa didampingi, maka lawyer wajib mendampingi tanpa pembayaran apapun. Nah, untuk kasus-kasus itu tadi saya sudah sampaikan, ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang didirikan, dibentuk untuk mendedikasikan dirinya membantu masyarakat tidak mampu yang mencari keadilan. Jadi silakan kalau Bu Rini ataupun ada teman-teman rekan-rekan masyarakat yang membutuhkan pendampingan lawyer secara cuma-cuma bisa menghubungi lembaga-lembaga bantuan hukum yang sudah ada. Sekarang sudah ada beberapa lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Kepulauan Riau ini. Silakan saja bisa menghubungi atau lawyer-lawyer tertentu yang bisa memang benar-benar membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendampingan kasus itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ya, pertanyaan terakhir dari Bu Rini, nanti tidak ada Bang Fahri. Nah, untuk pendengar yang lain menggunakan
Selain untuk belajar juga, saya kami meraih bersama bisa jadi inspirasi nih untuk dialog kita, ngobrol santai kita terinspirasi bersama Bang Muhammad Faisal, SA. Ada yang terakhir tuh Bang, kalau kita begitu lagi nih, yang terakhir bagaimana harapan Bang Faisal untuk anak muda Indonesia khususnya yang ada di Kepulauan Riau untuk meraih masa depan mereka itu dengan inspirasi dari mana saja, silakan Bang. Iya, baik, untuk adik-adik pelajar dalam kondisi COVID yang seperti ini, jangan sia-siakan waktu Anda. Semakin banyak Anda di rumah, sebenarnya semakin banyak ilmu yang bisa Anda serap. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Tetapi tetap jaga jarak, tetap lakukan protokol kesehatan yang ada. Nah, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, sepanjang kita memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu nantinya kita dedikasikan untuk kepada masyarakat. Nah, insya Allah apapun ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kami mengimbau kepada adik-adik terus belajar, banyak membaca, kembangkan potensi diri yang ada, jangan malas untuk mengembangkan diri. Seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Faisal, sukses untuk profesinya dan juga dengan kehidupan bermasyarakatnya Bang ya. Baik, terima kasih Bang. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama lagi. Baik, saya juga masih akan terus lanjut di. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama lagi di Kelas Inspirasi. Baik, terima kasih Bang. Sukses untuk RRI, selamat siang, terima kasih atas. Terima kasih untuk Bang Faisal. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Indonesia, Ya, baik, untuk rekan-rekan sekalian yang masih ingin berinteraksi, masih ada lebih kurang 30 menit ke depan, kita bisa tanya jawab seputar dunia kepengacaraan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada adik-adik semua. Terima kasih Pak Saleh. Untuk ini Toki dari Batam nih, Ari. Ya. Ada Bu Ani dari Bali. Salam Bu untuk Pak Susno. Ada Pak Ence Afrijal, Ketua KPPAD Kabupaten Lingga. Terima kasih Pak supportnya. Mudah-mudahan kegiatan ataupun acara kelas inspirasi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik ataupun pelajar kita yang ingin menjadi pengacara, seputar dunia pengacara.